Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita semua senang dan gembira, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita anugerah. Allah sampaikan kita pada hari raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi orang mukmin dan mukminat yang telah berpuasa 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan, dengan puasa yang baik, puasa yang dikategorikan imanan waktisaban, betul-betul berkualitas, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari raya ini kita mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Apa yang disampaikan oleh Nabi, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita semua telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan puasa agar kita menahan rasa lapar, agar kita merasakan kelaparan orang-orang yang lapar, sehingga hari ini kita mendapatkan nikmat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari ma'asyiral hadirin, di hari raya yang fitri ini kita mengingat madrasah Ramadan. Allah didik kita agar kita cinta kepada Al-Quran, sebagaimana Allah telah mendidik kita agar kita menjaga salat 5 waktu, agar kita melawan hawa nafsu, agar kita tidak berdusta, agar kita tidak berkelahi, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini Ramadan telah meninggalkan kita. Ma madha wal mu'ammal ghaibun walakin ladzi anta fiha. Yang lalu sudah tidak bisa kembali lagi. Yang ada hanya titipan kita. Apa yang akan kita sodorkan kepada Allah? Mungkin saat ini, hari ini kita telah berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Tapi ingat saudara, yang bersedih bukan hanya kita, yang menangis bukan hanya kita, yang meratapi kepergian Ramadan bukan hanya kita. Siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah. Bahkan di dalam riwayat, al-ardu was-sama'u yabkuna an musibah li ummati Sayyidina Muhammad. Ini bumi yang kita injak, yang kita anggap hina, yang berisikan hanya batu dan kerikil. Langit yang kita tonggakkan leher kita ke atas. Kita pandang setiap waktu, dan seluruh para malaikat-malaikatnya Allah setiap berada di akhir Ramadan, mereka semua menjerit dan menangis sambil mengatakan, hadhihi musibah li ummati Sayyidina Muhammad. Ini adalah hari-hari terbukanya musibah malapetaka untuk umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Gila ya Rasulullah, ayu musibatin. Nabi ditanya oleh sahabat, musibah apa itu ya Rasulullah? Sampai bumi dan langit menangis mengatakan seperti itu. Qala dhihab Ramadan, habisnya Ramadan, perginya Ramadan diratapi dan ditangisi oleh seluruh malaikat bumi dan langit. Innal hasanat mudha'afat wa da'wat mustajabat wa dzunub tamhu. Kata Nabi, semuanya menangis. Kenapa? Doa yang biasa dikabul telah diangkat oleh Allah. Amal yang dikerjakan dilipat gandakan oleh Allah. Dosa-dosa yang diampuni telah habis semua waktunya. Dengan perginya bulan suci Ramadan, orang kembali mabuk-mabukan, orang kembali saling menipu, orang kembali merajalela menghalalkan segala bentuk cara agar tercapai tujuannya. Tidak takut dengan perginya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin, siapakah hari ini yang merugi? Apakah yang tidak punya baju baru? Ataukah yang tidak punya uang? Atau putra-putrinya yang sampai detik ini belum mendapatkan pakaian baru? La wallah, bukan mereka orang-orang yang merugi. Orang yang merugi dengan datangnya bulan Ramadan, siangnya tidak berpuasa, yang tidak mengenal Tuhannya Allah. Yang paling merugi, yang keluar dari Ramadan dia masih membawa dosa demi dosa. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Ibnu Huzaimah, dikuatkan oleh Imam Ahmad, Imam Turmudi, Imam Ibnu Hibban. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi menginjak tangganya sambil mengucap amin 3 kali. Setelah selesai khutbah, Nabi ditanya oleh sahabat, kami mendengar sesuatu yang aneh darimu ya Rasulullah. Kata Nabi, betul, atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Wagala dan berkata, ragibah anfu abdin haibaudan, celaka
Kalau ada seseorang man adraka Ramadan fala yughfar lahu. Kalau ada seseorang sampai ketemu bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya, sampai keluar dari bulan Ramadan dia masih membawa dosa, itu orang yang celaka. Maka ucapkanlah amin. Maka Nabi mengucapkan amin. Mengapa tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Tidak pernah meneteskan air mata di malam hari, tidak pernah mengenal Tuhannya Allah, bahkan sholat pun dia tinggalkan. Oleh karenanya tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kata Nabi, ku ucapkan amin karena kata malaikat Jibril, bauda ragiba anfu abdin man agraita abayni wa lam yudkhillahu jannah. Celaka kalau ada seorang anak yang masih punya ibu bapa, dikasih kesempatan oleh Allah, masih menemui ibunya, masih sehat ibunya, tapi dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya sampai mati, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Mengapa, kata Nabi, tidak menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah? Karena surga ada di rumahnya, surga ada di hadapannya, tetapi dia tidak peduli. Padahal itu surga yang sesungguhnya, yang mestinya dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Nabi, ku ucapkan amin karena kata malaikat Jibril, celaka kalau ada seseorang yang disebutkan namaku di hadapannya tetapi dia tidak mau bersolawat, maka ucapkanlah amin. Maka Nabi mengucapkan amin. Ma'asyiral hadirin, saat ini, hari ini Ramadan telah meninggalkan kita. Tangisilah amal yang sudah kita kerjakan, khawatir amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La taskubi dumu'at, la taskubi dumu'at, kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Jangan kita meratapi perginya Ramadan. Birakhila Ramadan, fa Ramadan sa'ud sayaud. Karena Ramadan tahun depan pasti bakal datang lagi. Walakin uskubi dumu'at, akan tetapi menangislah kita. Khasyata ya'ud Ramadan wa anta rakhil. Akan tetapi menangislah kita karena takut ketika Ramadan kembali kita udah nggak ada, kita udah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, di dalam hadis baginda Rasulullah, beliau bersabda, man ada alaihil id walam yatasaddaq wa yatahalla bil fadail wa laysa fi jawil fitrah. Barang siapa yang berjumpa dengan hari raya walam yatasaddaq, tapi dia tidak mau bersedekah, membantu, menolong fakir miskin, anak yatim, janda, dan orang-orang yang tidak mampu, bahkan kelaparan di hari raya ini, wa yatahalla bil fadail, dan dia tetap tidak mau menjalin silaturahmi, tidak mau mendatangi orang tua, tidak mau mendatangi murid kepada guru, anak kepada orang tua, kakak kepada adik, adik kepada kakak, menantu kepada mertua, tetangga kepada tetangga, maka walaisa fi jawil fitrah, maka dia tidak mendapatkan fitrah di hari raya ini. Sesungguhnya laisal aid bilibasin jadid walakin al aid bi imanin tadid. Bukanlah hari raya itu hari di mana kalian memamerkan baju baru kalian, makanan yang begitu banyak tumpah ruah. Karena apabila dibandingkan dengan hari rayanya Rasulullah, kita begitu sangat jauh, begitu menderita, begitu susah dan payahnya Rasulullah. Namun Nabi mengingatkan kepada kita, sesungguhnya bukanlah hari raya dengan baju baru kalian, akan tetapi hari raya itu bi imanin tadid, iman yang bertambah, kesalehan, ketakwaan, dan semua aplikasi dalam satu bulan Ramadan kemarin mengantarkan kita menjadi orang baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita di dalam Al-Quran, waliyafu waliyashba'u, hendaklah kalian menjadi pemaaf yang menerima maaf sesama kalian. Bukankah kita berharap Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita? Oleh karenanya gapailah maghfirah Allah dengan cara kita saling meminta maaf, terlebih khusus kepada orang-orang terdekat, karena orang-orang terdekat itu lebih utama untuk kita meminta maaf. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang terdekat, kerabat, famili, saudara itu lebih utama untuk kita melakukan kebaikan.
Apalagi di sana terdapat ayah dan ibu kita, yang kita dipaksa oleh Allah untuk berterima kasih kepada Allah, dan berterima kasih juga kepada kedua orang tua kita. Anishkurli wali walidaika, terima kasihlah kalian kepada aku, dan berterima kasih juga kalian kepada ibu bapak kalian. Bahkan di dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu dhunubi yuakhirallahu minha masya, wa innallaha yu'ajjiluhu yusahibihi fil hayat qabla al-mamat. Semua dosa siksanya Allah tunda sampai hari kiamat, kecuali dosa anak yang durhaka kepada ibunya, maka Allah akan mempercepat hukuman tersebut di dunia sebelum datangnya kematian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalaulah ibu dan bapak kita radha, maka Allah akan radha. Walaupun amalan baik kita tidak banyak, amal soleh kita pas-pasan, ketika ibu kita radha, insya Allah akan redha kepada kita. Demikian ma'asyiral hadirin, ketika ibu dan bapak kita murka kepada kita, walaupun kita sujud sampai jidat kita rusak dan hancur, kita berpuasa sampai badan kita seperti lidi, akan tetapi ibu dan bapak kita murka, maka hanya satu tempat kita, yaitu jurang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah untuk mereka berdua ucapan kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Demikian ma'asyiral hadirin, begitu banyak orang-orang yang terlena di dunia ini karena harta dan kedudukannya, karena ilmu dan jabatannya, sampai dia mampu melupakan orang tuanya. Bahkan karena istrinya saja dia bisa melupakan ibunya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah, sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan bahwasannya ketika baginda Rasulullah kaget, ada sahabat yang selalu sholat di belakangnya Rasulullah, 5 waktu di belakang Rasul, jadi makmumnya Rasulullah, imamnya Nabi Muhammad SAW. Ketika meninggal dunia, hampir meninggal dunia, sahabat semuanya kumpul di rumahnya. Kenapa? Dia tersiksa di dalam sakaratul maut, tidak bisa meninggal dunia, sehingga sampai beritanya kepada Rasulullah. Lalu kata Nabi, ini orang berarti mempunyai kesalahan yang begitu berat, sampai menyebabkan dia tidak bisa meninggal dunia. Tanya panjang atau pendek ceritanya, intinya ini sahabat punya salah kepada ibunya, sehingga ibunya tidak redha kepadanya, sehingga tidak bisa meninggal dunia. Walaupun sahabatnya Rasulullah, sampai Nabi memujuk sahabat, tolong datang ke rumah ibunya, kasih tahu biar dimaafkan. Ibunya tetap tidak mau memaafkan. Sakit hati karena anaknya lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Subhanallah, bujukan demi bujukan, sampai Nabi suruh sahabat kumpulkan kayu bakar di depan ibunya. Kalau ibunya tanya, kasih tahu kita mau bakar anaknya saja biar sekalian habis. Ibu manusia paling cantik buat kita, anak-anaknya. Satu-satunya manusia yang tidak pernah dendam seumur hidupnya. Jiwa, raga, harta, nyawa dikorbankan untuk kita. Tahu anaknya ingin dibakar, tahu anaknya ingin dipanggang, kata ibunya, jangan dibakar. Memang anak saya tidak baik, tapi kalau dibakar jangan. Lebih baik saya memaafkan. Ketika sang ibu redha, maka detik itu sahabat itu langsung berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah peristiwa itu, baginda Rasulullah, beliau kumpulkan para sahabat di rumah sahabat, 40 orang muhajirin, 40 orang ansar, dan Nabi bersabda, man fadala zaujatahu ala ummi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajmain, lam tuqbal ibadatu sarfan wala adlan hatta yatlub ridaha wa yatub ilallahi ta'ala. Siapa saja orangnya yang lebih mengutamakan istri daripada orang tuanya, orang itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh seluruh malaikat-malaikatnya Allah, dilaknat oleh seluruh manusia. Salat wajib, salat sunnahnya tidak diterima sampai dia mengemis meminta redha kepada ibunya dan bertobat kepada Allah, baru Allah terima tobatnya. Oleh karenanya kata Nabi, kalau ada anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya, dia diharamkan oleh Allah tidak bisa memandang wajahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah.
Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, perbanyaklah kita mengemis, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada kedua orang tua kita atas segala dosa-dosa kita yang selama ini telah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridai kita, dan semoga di akhir hayat hidup kita Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.